Aku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Sayang mungkin dan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, berfirmanlah ke tengah-tengah kami, karena kami anak-anak-Mu mempersiapkan waktu ini, kesempatan ini secara khusus untuk kemuliaan Tuhan, karena kami merindukan kebersamaan denganmu dan kami juga merindukan suaramu. Terpuji namamu Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita siang hari ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah
Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai sedemikian jauh, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman yang boleh kita dengarkan mudah-mudahan boleh menyentuh hati kita sekalian untuk kita pikirkan dan bisa membawa dinamika atau kekuatan di dalam tubuh kita. Semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa pasti akan selalu memiliki rasa ketakutan. Ketakutan itu salah satu sinyal bagaimana kita terlalu dikuasai oleh dosa. Misalnya, kita selalu merasa takut akan adanya penolakan kemana kita pergi. Kita selalu was-was untuk ditolak. Kemudian ada rasa takut akan kegagalan, masa depan, kehidupan, dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang yang selalu diliputi oleh rasa takut akan ketidakpastian. Bagaimana besok, minggu depan, tahun depan, bagaimana nasib anak-anakku, bagaimana aku, selalu minta kepastian. Padahal Tuhan selalu mengatakan kepada kita, makanan kita yang secukupnya pada hari ini. Tapi kita selalu ingin melampauinya, karena kita selalu mengandalkan diri sendiri. Maka untuk mengetahui kepastian-kepastian ini, tidak banyak orang membawa ke dukun mimpi-mimpi yang dia dapat tentang apa hari esok dan lain sebagainya. Banyak juga orang Kristen yang terjebak karena ingin kepastian-kepastian seolah-olah Tuhan harus dimiliki. Sehingga banyak aliran-aliran Kristen yang memastikan kedatangan Tuhan Yesus tahun 2000, ya, tahun 2020, tahun 1999, tanggal 9 bulan 9 jam 9 kan gitu ya. Ya disitulah nanti datangnya gitu. Semuanya lewat nggak ada. Kenapa? Karena itu kan kekhawatiran kita dan karena kita ingin menguasainya. Tuhan enggak seperti itu. Ada banyak orang yang selalu dicekam rasa kesepian dan selalu kesepian sekalipun banyak orang. Dia kesepian di tengah-tengah keramaian dan dia memiliki ketakutan itu. Karena itulah yang dialaminya dan itulah ketakutan itu. Banyak orang yang takut kalau ditanya merasa dihakimi. Kadang-kadang suami istri pun menjadi enggak enak berdiskusi. Ketika suaminya menanyakan, istrinya merasa dihakimi. Dan ketika istrinya bertanya, suaminya merasa dihakimi. Lalu semuanya menjaga diri, menjaga image dan lain sebagainya. Lalu timbullah ketegangan-ketegangan karena semua tidak mau dipertanyakan. Ibu kota kita juga DKI hari-hari terakhir ini hanya untuk dipertanyakan pun enggak boleh ya. Lalu menjadi ranah politik yang luar biasa. Hanya untuk dipertanyakan. Enggak bisa karena itu merasa dihakimi. Kenapa?
Ya karena banyak hal yang kita lihat di dalamnya, kepentingan-kepentingan pribadi. Nanti akan kita lihat rumusnya. Lalu banyak orang ketakutan tidak memiliki ketidakmampuan. Banyak orang memiliki rasa takut akan ketidakmampuannya. Tidak mampu berdoa misalnya, tidak mampu bernyanyi, tidak mampu memenuhi janji, tidak mampu ini, tidak mampu ini, semua takut semua. Jadi ketakutan itu begitu merajalela dalam hidup kita karena satu kuncinya, yakni ketika kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Saat kita mulai mengandalkan diri sendiri dan kita tidak mampu menjawab pertanyaan yang muncul atas kehebatan diri kita sendiri, disitulah ketakutan itu. Sampai-sampai kita nggak bisa tidur lagi, insomnia. Sampai-sampai kita harus sakit karena kita tidak mampu menguasai diri, karena rasa ketakutan terus-menerus menghantui kita. Kalau rasa ketakutan terus menghantui kita, itu akan melahirkan penyakit di dalam diri kita. Maka tema kita pada hari ini dari Yesaya 35 ayat yang keempat ayat sampai ayat yang ke-10 dikatakan, kuatkan hatimu, jangan takut. Atau jadilah kuat, jangan takut. Karena ketakutan itu sekarang semakin melanda setiap orang. Bagaimana ketakutan itu telah mencekam, menguasai semua orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Sedangkan yang di dalam Tuhan pun masih memiliki ketakutan yang akut. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab secara berulang-ulang, khususnya di Perjanjian Lama kita lihat, maka kita akan sampai kepada kesimpulan. Ternyata orang Israel itu adalah orang yang bebal ya, orang yang bandel, orang yang tidak tahu berterima kasih. Udah ditolong, diselamatkan, diberkati, diberikan tanah yang subur dan lain sebagainya, toh nggak pernah percaya kepada Tuhan. Selalu lari, selalu dengan keinginan mereka sampai Tuhan murka kepada mereka. Padahal mereka sudah terus-menerus disertai Tuhan, dibimbing Tuhan, diberikan firman-Nya, diberikan nabi, diberikan imam, diberikan raja, diberikan tanah sebagai warisan supaya mereka kerjakan seperti kita. Tapi seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat ketidaksetiaan bangsa Israel, maka di tengah-tengah ketidaksetiaan itu, makin kita lihatlah kasih dan kesetiaan Tuhan. Kalau Israel tidak memiliki kesetiaan karena terlalu mengandalkan diri sendiri, sama seperti kita kayaknya ya, sama seperti kita karena terlalu mengandalkan kemampuan kita. Tapi justru disitulah kita lihat ada kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih dan kesetiaan. Kasih karena Tuhan sebagai pencipta manusia yang diciptakan segambar dengan Dia, ternyata manusia itu memilih jalan yang berbeda sehingga tidak sinkron lagi dengan Tuhan. Sekalipun manusia itu di bawah hukuman, sekalipun tidak sinkron dengan Tuhan, sekalipun hati manusia selalu melakukan kejahatan, tapi jangan tanya, Tuhan selalu mengasihi. Waduh, luar biasa. Kita boleh mengatakan dalam hati, sekalipun aku jahat, Tuhan mengasihiku. Yes. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan mencintai kita. Iya. Dan disitulah kesetiaannya itu. Ya. Jadi kalau di satu sisi tadi kasih, kita lihat perumpamaan kasih Tuhan dengan manusia adalah perumpamaan keluarga, suami istri dengan anak-anak. Bagaimana suami istri dalam rumah tangga terhadap anaknya? Kalau anaknya itu sering menyimpang dari keinginan orang tuanya, apakah diputuskan tidak lagi jadi anak? Enggak. Kalau orang tua memiliki kasih karena lahir dari dalam dirinya, sehingga apapun kesalahan anak-anaknya,
sering itu menjadi menunjukkan cinta kasih seorang tua kepada anaknya. Lebih dari situlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki kasih yang maha kasih. Allah yang maha kasih. Tapi jangan lupa, karena keadilannya juga, Allah yang maha kasih itu juga maha adil. Dia akan menghukum setiap orang yang melanggar perintahnya. Yakin? Iya. Jadi jangan kita bilang Allah itu baik, taunya itu, ngertinya itu. Jadi nggak dihukumnya aku nanti, bukan. Setiap kesalahan sekecil apapun Tuhan selalu perhitungkan dan akan dihukum. Coba deh baca nanti Keluaran 20 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan, aku akan membalaskan kesalahan orang tua sampai kepada keturunan yang ketiga, bahkan keturunan yang keempat. Bayangkan, kalau aku punya masalah dengan Tuhan, pelanggaranku tidak kuselesaikan dengan Tuhan. Kalau aku mati atau meninggal dunia, maka kesalahanku itu bukan habis. Tapi kesalahanku itu akan diperhitungkan dengan siapa? Dengan anak-anakku, dengan cucuku. Sampai keturunan ketiga, bahkan keturunan keempat. Jadi jangan main-main. Makanya seringkali aku bercerita dengan orang-orang yang bawa anaknya untuk dibaptis. Hanya kemarin tidak terlalu panjang karena dari Zoom-nya. Saya selalu katakan, ada banyak orang tua bukan menitipkan berkat bagi anak-anaknya, tapi menitipkan murka. Ada banyak orang tua yang tidak setia di hadapan Tuhan. Bukan hanya tidak membimbing anak-anaknya, tapi menunjukkan, melahirkan banyak kesalahan yang tidak diselesaikannya, yang penyelesaiannya kepada anaknya. Itu sebabnya banyak anak-anak semakin jahat, semakin nakal, padahal udah dibaptis. Kenapa? Karena baptisannya bodong. Bodong artinya, ada orang tua yang membaptiskan anak-anaknya, baptisan anak itu kan dijamin oleh iman orang tua. Ternyata orang tuanya nggak beriman. Hanya melakukan dengan kebiasaan aja. Nggak ada imannya. Misalnya, kalau aku punya kartu ATM. Dulu aku punya kartu ATM. Ternyata isinya udah habis. ATM-nya udah habis di dalam. Kartunya masih ada. Ketika kau mengambil dana ke ATM, keluar enggak dananya? Keluar? Ya enggak ada. ATM-nya ada, dananya enggak ada. Ada banyak orang Kristen ritualnya ada, imannya. Kadang-kadang jangankan imannya, ritualnya aja enggak ada. Ke gereja jarang, berdoa tidak. Gimana anaknya mau dibaptis? Karena anak itu dibaptis adalah berdasarkan iman dari orang tua. Itu perbedaan kita dengan saudara-saudara dari karismatik yang kurang dapat memahami. Ya, kenapa dibaptiskan anak-anak? Kan nggak tahu apa-apa. Emang nggak tahu apa-apa? Siapa bilang tahu apa-apa? Tapi iman orang tuanya yang menjamin anak itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Saya sebagai pendeta sering kali rapat dengan sesama pendeta antar gereja karena ada di Bamaknas atau di PG. Ketika sekarang kan rapat-rapat itu nggak selalu di gereja lagi ya, kadang-kadang di restoran kan gitu ya. Nanti kita ketemu di sana 5 orang, 7 orang, kita rapat di situ sambil minum kopi gitu ya. Karena kebetulan saya ngantar sekolah anak, walaupun udah mahasiswa. Terus ketika mau mengantar ada waktu senggang setengah jam lagi, anakku ikut. Lalu ketika kami duduk mau minum, dibilang itu siapa? Anakku. Ya suruh dong ke sini. Biarlah anakmu juga ikut gitu ya. Kenapa anakku ikut? Padahal dia bukan pendeta. Kenapa? Karena bapaknya. Coba kalau enggak aku ada di situ. Bisa enggak anakku masuk? Ya enggak bisa. Dia hadirkan aku, menjamin aku jaminannya. Karena aku dia ada di situ. Sama seperti anak ini. Dia sekarang ada di hadapan Tuhan karena bapaknya, karena mamanya. Yang seharusnya berjanji sekarang
akan mengajari anak ini sebagaimana iman yang dimiliki. Tapi kalau dibawa ke sini ternyata enggak diajari, ngapain? Itu namanya iman yang bodong. Gak ada artinya. Sehingga anak-anaknya nanti setelah pada waktunya sekolah minggu pun enggak, katekisasi pun enggak, lalu akhirnya kemana? Ya udah, terbang seperti burung, gak bisa dipanggil lagi. Ya, itulah bandelnya orang-orang Israel itu dulu. Maka dalam teks kita juga kali ini, ketika Tuhan murka kepada semua bangsa, kalau kita baca di Yesaya pasal yang ke-22 ya, Yerusalem juga akan dimurkahi pada waktu itu. Ya, Yesaya 22. Di atasnya bangsa Moab, semua akan dihukum, termasuk Israel. Tapi Israel yang mau dihukum ini, karena kesalahannya, bukannya datang minta maaf menyesali dosanya, tapi justru dia pergi mencari kekuatan yang baru. Larilah mereka, kalau kita baca di Yesaya 30, minta bantuanlah mereka ke Mesir. Coba, Tuhan ada ketika mereka dihukum, bukannya mereka datang kepada Tuhan menyelesaikan perkaranya, menyelesaikan persoalannya, tapi justru pergi ke tempat lain meminta kekuatan. Percaya? Coba deh kita lihat di Yesaya pasal yang ke-30 ya. Bagaimana di Yesaya pasal yang ke-30 dikatakan bangsa Israel justru mencari kekuatan kepada Mesir, ya. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Demikian temanya di atas. Kalau kau buka nanti pasal yang ke-30. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir, yang tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Israel ini, kekasih Tuhan, ketika mau dihukum, lari kepada bangsa lain. Coba deh, misalnya gini, kalau ada suami yang marah-marah kepada istrinya, mempertanyakan suatu hal karena kesalahan, istrinya itu pergi ke mantan pacarnya minta nasihat, gimana itu? Gimana? Minta nasihat secara curhat, dia curhat. Lalu gimana? Nah ini persoalannya. Atau sebaliknya, ada istri yang curiga kepada suaminya dengan langkah-langkahnya. Kamu udah semakin aneh gitu ya. Kamu ada tapi jauh gitu ya. Senyummu udah nggak ada lagi. Kata-katamu kasar gitu ya. Lalu mereka bertengkar. Kemudian dia lari ke pacarnya. Minta nasihat. Bagaimana menghadapi istri? Udah curiga kayak gini gitu ya. Terima enggak? Ini persoalannya bangsa Israel. Maka Tuhan marah kepada mereka sampai mereka dibuang ke Babilonia. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi kan hukuman Tuhan itu bukan hukuman kebencian. Apa yang dia lakukan adalah merupakan kasih untuk menjernihkan kembali pemahaman bangsa Israel agar mereka melihat kuasa Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak boleh diajak main-main, atau Tuhan itu diajak seperti bersandiwara, bukan. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang kudus, yang harus disucikan di dalam hati kita, bukan dibuat main-main. Ketika mereka dihukum dan mereka menjadi patah hati, tapi Tuhan kan tidak meninggalkan mereka. Itu sebabnya di ayat yang keempat tadi dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Apa sih orang yang tawar hati? Hatiku telah tawar gitu ya. Bukan air tawar ya. Kalau hati seseorang menjadi tawar artinya apa? Gak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi dinamika, tidak ada lagi sesuatu di dalam dirinya. Dia sudah merasa ditolak, dia sudah merasa gagal, dia sudah merasa tidak memiliki kepastian dalam apa yang dijalaninya. Dia sudah menjadi kesepian di tengah-tengah keramaian.
Ia merasa dihukum karena keberadaannya yang dia tidak tahu dan dia tidak punya kemampuan apa-apa. Ini yang dikatakan dengan tawar hati. Ada banyak istri yang tawar hati karena perlakuan suaminya. Ya. Ada banyak orang yang tawar hati melihat perekonomian. Ada banyak orang yang tawar hati melihat COVID-19 seperti tidak dapat terkendali sehingga menyalahkan sana sini. Tapi Tuhan mau mengatakan seperti di ayat yang keempat ini. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena Allah sang pencipta itu, karena Allah yang menghukum ini, sekarang dia datang. Dia akan memperbaiki segala-galanya, karena kalau Tuhan datang, ada banyak hal yang diperbaiki. Diperbaiki secara pribadi kita, diperbaiki juga alam, bahkan sampai ekonomi kita juga diperbaiki. Yakin? Yakin enggak? Ekonomi kita juga diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Ya kita lihat nanti ya. Maka kuatkanlah hatimu, lihat Allahmu datang. Karena bila Tuhan datang, maka semua akan diubah. Tadi lihatlah di ayat yang pertama itu. Ketika Tuhan murka, maka semua ditunggang-galingkan dibalikannya, sehingga yang terjadi adalah padang gurun. Baca ayat yang pertama, padang gurun, padang kering akan bergirang. Padang belantara, namanya padang-padang gurun ini adalah seperti Sahara, adalah merupakan simbol dari apa? Dari kekejaman alam yang membawa kematian. Siapa saja yang melintasi gurun ini tanpa persiapan yang luar biasa, tidak akan pernah bisa meninggalkan padang gurun. Dia akan tinggal di situ untuk selamanya, karena akan dikubur oleh debu-debu itu. Ya, siapa yang melintasi padang gurun, padang belantara itu, tidak akan pernah pulang dari sana, kalau tidak dengan persiapan. Kalau bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun, bukan karena kuat mereka, tapi karena Tuhan yang telah mengubah alam itu. Sehingga pada malam hari ada tiang api yang hangat di tengah-tengah dinginnya yang mencekam. Dan pada waktu siang ada awan yang menutupi matahari, sehingga kehangatan gurun itu dapat diredam, sehingga mereka dapat berjalan. Kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan dapat menyelesaikannya. Tapi gurun ini pun akan diubah Tuhan. Di ayat yang kelima tadi, kalau kita baca sampai ayat yang keenam, pada waktu itu Tuhan akan bertindak bahwa padang gurun pun akan diubah menjadi tempat yang subur. Padang gurun loh diubah menjadi tempat yang subur. Padang gurun sebagai analogi dari kemakmuran itu. Kalau padang gurun sudah menjadi kering kerontang, maka kemiskinan, kematian menjadi bagiannya. Tapi kalau kemudian padang gurun diubah menjadi tempat air, di mana rumput-rumput seperti tadi dikatakan bahwa daun pandan juga ada, tebu juga ada, akan tumbuh di sana karena suburnya. Tuhan akan mengubah kembali kehidupan itu bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia hadir bersama dengan kita, maka mata kita akan dicelikkan, mata kita akan dibuka, sehingga yang kita lihat adalah Tuhan, bukan lagi manusia. Yang kita lihat bukan lagi padang belantara, tapi menjadi padang di mana tempat itu bisa berubah menjadi tanah yang subur. Pandangan kita akan diubah kalau Tuhan datang. Sama seperti kita sekarang datang di gereja ini. Ketika kita hadir di gereja ini, kita melihat dan berhadapan dengan Tuhan atau dengan kepentingan kita. Ayo. Mata kita dicelik, kenapa enggak? Sehingga banyak orang yang datang ke gereja, ke persekutuan, mereka hanya menikmati sebuah ibadah, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu hanya dibukakan bagi orang-orang yang setia menanti kedatangan Tuhan. Kalau tidak setia menanti kedatangan Tuhan, mereka sekalipun ada di dalam sebuah ibadah, mereka tidak akan dapat melihat itu. Malah mereka bosan, ngantuk, ngelihat ke kiri, ke kanan, kapan selesainya,
kapan acara kami selesai biar kami pulang, sudah ada tamu di rumah. Bukan Tuhan. Ayo. Tapi kalau kita telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan, maka mata kita akan dicelikan. Ingat ceritanya Simeon, seorang tua yang ada di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-50-an. Simeon itu sudah tua, dia menanti-nanti kerajaan Tuhan. Lalu dari jauh dia lihat ada sepasang suami istri kayak gini, menggendong anak umur 8 hari. Makin dekat anak ini, kedua pasangan ini yang membawa anak ini, lalu semakin nyata bagi dia seorang anak digendong. Dari kejauhan gak begitu nampak, tapi nampak kemesraan mereka. Begitu dekat ke bait Allah dia songsong anak itu. Dia minta untuk digendong. Sini ku gendong dulu anak ini. Begitu digendong anak itu, terbukalah matanya. Dia lihat, ini bukan bayi biasa. Ini mah dari Tuhan. Maka Simeon berkata apa? Aku telah melihat kemuliaan. Aku telah melihat kedatangan Tuhan. Aku telah melihat raja yang akan datang itu. Maka aku akan bersedia untuk meninggalkan dunia ini. Karena aku telah bertemu. Kenapa dia bertemu? Karena dia mempersiapkan diri untuk menantikan Tuhannya. Maka kepadanya diberi kesempatan, matanya dicelikan. Padahal ada banyak orang di bait Allah itu, mereka tidak melihat di bait Yesus ada masa depan dunia ini. Mereka tidak melihat kehadiran Tuhan di wajah Yesus. Dia hanya melihat itu anak dari Yusuf tukang kayu dan Maria yang masih muda. Tapi yang melihat itu sebagai anak Tuhan hanya Simeon dan Hana yang sudah tua. Saudara melihatnya? Ya. Saudara merasakan kehadirannya. Berdoalah untuk kehadiran itu. Di sana Tuhan mengatakan akan mencelikan. Bukan hanya dicelikan, tapi orang yang sakit juga akan disembuhkan. Orang lumpuh, orang yang buta, semua akan mendapat sentuhan dari Tuhan. Itu yang dikatakan tadi di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu. Kalau Tuhan datang bukan hanya padang gurun, ya, karena di padang gurun mata air akan memancar dan akan menjadi kolam itu nanti padang gurun itu kalau kita lihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bahkan karena kehadiran Tuhan, sukacita pun akan senantiasa ada di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Karena sekarang antara Tuhan dengan manusia dihubungkan dengan sebuah jalan yang disebutkan Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tadinya hubungan Tuhan dengan manusia itu gelap. Gak ada komunikasi. Tapi ketika Tuhan membukakan jalan, membukakan kesempatan bagi manusia, maka manusia yang mau mempersiapkan diri. Ya, bukan manusia yang untung-untungan. Bukan manusia yang nasib-nasiban. Kalau kita lihat di Yesaya pasal yang ke-40, lagi-lagi dari Yesaya kita lihat ya. Ayat yang ketiga, dikatakan keempat, ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya, jalan tol ya bagi Allah kita. Setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit direndahkan, hati yang tinggi harus direndahkan. Hati yang terlalu rendah juga harus ditutup supaya datar, dan hati yang bengkok-bengkok harus diluruskan supaya ada jalan lurus bagi Tuhan. Yang dimaksudkan di sini kita manusia, kalau Tuhan datang, maka respon kita juga, hati kita harus kita upayakan untuk menjadi satu gelombang dengan arah yang diminta oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, maka yang diminta dari kita, persiapkanlah hatimu, karena aku akan datang segera. Maka luruskan jalan ini. Hati yang terlalu rendah atau MC, minder kompleks, ya, kemana-mana tidak sanggup
berbicara nggak bisa, berdoa nggak bisa, bernyanyi nggak bisa, beribadah nggak bisa, akan ditimbun ini. Dan kalau kau tidak berusaha, maka tinggallah di dalam keterbelakanganmu. Ada anugerah dari Tuhan, tapi harus ada respon dari manusia. Jangan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memang baik akan memberikan anugerah, tapi Tuhan juga meminta respon dari setiap orang yang percaya. Ketika 5.000 orang makan dari roti, hanya 5 roti dan 2 ikan, itu adalah respon dari seorang anak. Roti yang 5 dan 2 ikan itu adalah respon iman dari seorang anak. Responnya itu yang diberkati Tuhan, maka makan 5.000 orang. Responmu itu sekarang yang ditunggu Tuhan untuk diberkati, sehingga engkau dan keluargamu dan masyarakat di sekitarmu akan dikenyangkan, akan bersuka cita. Karena Tuhan yang sekarang memberi kesempatan dan kita menyambut dengan respon yang luar biasa, maka jadilah seperti yang diinginkan Tuhan dari hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami tentang kasih Tuhan. Seringkali kami dilanda oleh ketakutan dalam hidup ini, karena kami tidak kunjung dapat menolong diri kami agar kami keluar dari kegagalan kami bersama dengan Tuhan. Agar kami dapat meninggalkan ketidakpastian yang selalu membelenggu kami. Agar kesepian kami lihat menjadi salah satu kesempatan untuk lebih mendekat kepadamu. Biarlah kami Tuhan semakin merespon firman-Mu. Biarlah kami merendahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dijangkau oleh firman yang hidup itu. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.